ya, mengubah memorinya melalui edit submodality. Nah, itulah kira-kira cerita tentang edit submodality. Sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang metafora. Metafora itu apa? Kalau menurut David Grove, yang disebut metafora itu adalah simbol-simbol yang menggantikan emosi kita. Baik itu yang ada di dalam tubuh maupun yang ada di luar tubuh. Di dalam tubuh itu misalnya apa? Migrain, sakit di kepala. Kemudian sakit di perut, perutnya kaku, kakinya dingin, tangannya dingin, apalagi dadanya panas, dadanya berdegup-degup, deg-degan, ya. Terus apalagi seperti ada api di dalam dada. Nah, itu semua simbol, teman-teman. Dia mengatakan, saya marah, Pak. Marah itu rasanya di mana? Di dada, Pak. Oh, di dada. Seperti ada apa di dada itu? Seperti ada api menyala-nyala, Pak. Nah, kalau kita berhasil memadamkan api, teman-teman, maka emosi pun padam. Nah, ingat ketika emosinya padam, maka perilakunya berubah. Nah, ini dahsyat luar biasa. Ini shortcut, teman-teman. Ya, saya boleh sebut ini adalah cracking the mind. Kembali ke sini. Jadi ketika kita berhasil memadamkan panasnya api, maka kita akan memadamkan emosinya, dan emosi padam, maka kita sudah mengubah perilakunya. Dan ini sifatnya permanen. Nah, ini nanti asik ini kalau ditanya, Pak, emang permanen, Pak? Nah, itu nanti aja ya di pertanyaan. Nah, bagaimana cara memancing keluarnya metafor itu dengan menggunakan clean language, ya. Clean language ini ada 4 pilar, tak sampaikan secara secara cepat ya. Yang pertama adalah pilar pertama itu kita harus bersih dari asumsi dan persepsi dan intervensi supaya kita itu mendapatkan semurni-murninya emosi klien. Yang kedua, client center. Ini sifatnya client center, ini semuanya sudah banyak tahu ya, terapis dan psikolog pasti tahu client center, nggak saya jelaskan. Information center, nah ini penting. Nah, ini mungkin hal baru. Kita ketika menterapi klien, karena kita itu berorientasi pada simbol atau berorientasi pada metafor, maka betapa pentingnya informasi itu. Bahkan kita seperti seolah-olah mengamati metafornya dengan informasi yang disampaikan oleh klien. Jadi bukan mengamati kliennya, tapi mengamati metafornya. Apa yang terjadi pada metafor itu? Apakah sekarang makin merajalela atau semakin mati? Atau berubah bentuk dari sesuatu yang dia benci menjadi sesuatu yang dia sukai, sehingga dia tadinya membencinya dan sekarang menikmatinya. Nah, itu semuanya adalah pengamatan terhadap metafor. Dari mana kita tahu metafor? Dari informasi yang disampaikan oleh klien. Maka ini kita sebut information center. Dan yang keempat, pilar keempat adalah metafor itu sendiri. Jadi ini adalah pilarnya clean language, teman-teman. Nah, metafor itu sendiri tidak bisa lahir kalau nggak ada clean language. Oleh karena itu, antara metafor dan clean language, memang dua-duanya adalah setali 3 uang. Nah, ini flow-nya, teman-teman. Ini adalah metafor terapi flow atau metafor intervention terapi flow. Begini kira-kira levelnya. Yang pertama, orang itu atau klien datang itu dengan problem. Dia bercerita problem, real problem. Ya, setelah dia bercerita real problem, maka bentuknya persepsi, teman-teman. Maka kemudian klien kita bawa ke level emosi, sehingga kita sebenarnya di metafor terapi ini levelnya di sini dan di sini, kita nggak butuh di sini. Oleh karena itu, karena ini adalah persepsi klien, dia tidak perlu bercerita banyak-banyak di sini. Begitu emosinya sudah dapat, langsung aja dia bawa ke level emosi dan kita tangani klien pada level emosi. Nah, setelah berhasil masuk pada level emosi, kita bawa ke metafor. Metafor ini simbol tadi pertanyaannya. Ketika kamu diperlakukan seperti itu, apa yang kamu rasakan? Saya marah, Pak, diperlakukan seperti itu. Diperlakukan seperti itu adalah real problem atau persepsi. Kemudian marah adalah
perasaan atau emosi. Nah, levelnya sudah di emosi. Kemudian terapis sudah fokus pada emosinya, nggak bicara soal ini. Sehingga solusi-solusi nggak diperlukan di level, oh lah kamu kelakuannya begitu. Itu adalah level persepsi, level real problem. Nah, kalau di level emosi enggak. Bagaimana cara nangani marah itu supaya bisa sembuh marahnya? Dengan penanganan level emosi. Kita punya dua teknik, yaitu edit submodality dan metaphor intervention. Sehingga kedua teknik itu digabung, di-blend menjadi satu, kita sebut namanya edit metaphor intervention, atau sering kita singkat dengan EMI. Nah, gambar kuning ini menunjukkan flow-nya. Orang dari level logika, persoalan real, dibawa ke level emosi. Ya, ketika dia merasakan apa, inilah yang kita tangani. Apakah sekarang makin merajalela, atau semakin mati, atau berubah bentuk dari sesuatu yang dia benci menjadi sesuatu yang dia sukai, sehingga dia tadinya membencinya dan sekarang menikmatinya. Nah, itu semuanya adalah pengamatan terhadap metafor. Dari mana kita tahu metafor? Dari informasi yang disampaikan oleh klien. Maka ini kita sebut information center. Dan ini adalah sintaks atau kalimat-kalimat clean language, ya, dari David Grove, yang ini sudah saya susun ulang. Ini adalah definisi problem, yang ini bagaimana kita mancing metafor itu keluar, dan kemudian yang 8, 9, 10, 11 itu adalah bagaimana eksplorasi metafor, sehingga metafornya bisa membuat seseorang dari perasaan buruk menjadi perasaan baik. Dari orang yang tidak powerful menjadi powerful. Nah, ini kira-kira benefit dari penggunaan teknik metafor atau keunggulan kita menggunakan teknik metafor. Satu, konseling bekerja pada level emosi, bukan pada level problem real. Sehingga klien itu tidak perlu cerita, nggak usah cerita. Nanti kalau jenengan lihat di video-video saya, di TikTok ada, di YouTube juga ada. Klien itu malah nggak usah kamu ceritakan, sehingga dia terjaga privasinya. Ya, privasi ini bukan provasi ya. Yang kedua, akses unconscious mind tanpa induksi formal. Jadi nggak usah tatap mata saya, cetik terus kemudian tidur, nggak usah begitu. Tetapi dampaknya klien itu masuk trans, bagi yang sudah kenal hipnoterapi, seperti dihipnotis. Padahal kita cuma ngobrol, tahu-tahu dia nangis, tahu-tahu metafor keluar. Nah, disitulah dia sudah trans. Yang ketiga, diyakini ya, penyembuhan bersifat permanen karena perubahan dilakukan oleh klien sendiri. Ini sudah worth it di lapangan, ya. Kalau mau dibuktikan ya, silakan diriset. Saya sangat menunggu para akademisi untuk melakukan riset dan saya siap untuk menjadi narasumber. 4, tanpa sentuhan dan bisa dilakukan dengan jarak jauh, yaitu dengan video call.